Ya, kalau ini ada masalah yang lain ya. Kalau kita diberi hadiah oleh penguasa dolim, kemudian kalau kita tolak hadiahnya itu, ada kemungkinan atau bahkan yakin misalnya, kemungkinan dolim itu enggak dolim misalnya, meninggalkan dolimnya atau mengurangi dolimnya, kita harus tolak hadiahnya itu. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita terima justru hilang kedolimannya itu atau ya terkurangi, maka kita harus terima itu hadiahnya, gitu. Iya, sama seperti yang tadi. Kemudian yahrumu ridha bi fi'il munkar wa tarkul ma'ruf bala wujud. Nah, ini wajib aini ini. Ya, ini mengenai apa namanya? Masalah hati ini. Kalau kita melihat kemungkaran, jadi kita sebagai kaum muslimin itu wajib tidak ridho dalam hati. Jadi wajib ini hukumnya. Maka itu tidak aneh kalau ada doa yang mengecam pembunuh Imam Husin dan yang rela terhadap kejadian itu. Itu dikecam juga. Allahumma ya Allah kecamlah orang-orang yang menindas Imam Husin dan yang tahu peristiwa itu terjadi sementara dia rela terhadap kejadian itu. Ya, yang sudah terjadi terjadilah. Nah, itu kan termasuk kerelaan itu. Ya, kita nggak usah bahas, yang terjadi terjadilah. Nah, ini nggak boleh. Seseorang itu wajib hukumnya mengingkari atau tidak ridho terhadap kemungkaran atau seseorang yang meninggalkan kemakrufan, artinya wajib. Kita harus tidak rela itu di hati. Jadi harus karohah gitu. Seperti ini ada usul nih contoh, mungkin tidak masuk di kaset tadi. Kalau kita melihat orang hawian katanya pacaran di jalan, kemudian kita ya tenang-tenang saja, ridho, bahkan wah ajibnya subharimnya lihat Jamil, namanya Jamilah namanya, tambah kagum atau kepingin malah seperti itu, ridho saja itu sudah haram hukumnya. Dia harus kita nggak rela dalam hati. Nah itu. La istatu hormatur ridha wujubil karah bisyar bal yuhram zalik wa tajib dzalik. Dan ini tidak ada syarat kata Imam. Jadi seseorang harus tidak ridho terhadap kemungkaran atau tidak ridho terhadap seseorang yang meninggalkan wajib, tidak pakai syarat-syarat. Tidak pakai, pokoknya semua orang harus itu dalam hatinya, iya. Perkara nanti keluarnya amar ma'ruf nahi mungkarnya kan syarat-syaratnya tadi itu ada, dia tahu betul itu haram, hukumnya bagaimana, ada kemungkinan diterima dan sebagainya. Tapi kalau hati harus. Dan ini ajib, ini falsafahnya ajib, ini efek positifnya ajib betul. Kalau antum sudah nggak suka terhadap sesuatu, sudah melatih diri tidak suka kepada suatu kemungkaran, maka antum sendiri insya Allah susah untuk melakukan seperti itu. Apa namanya? Insya Allah terjaga gitu. Insya Allah. Asal kita latih nih, mungkar-mungkar nih. Jadi kadang-kadang kita terus soft itu. Waduh, lihat ajibnya itu, harimnya. Kalau gitu ya haram kita. Kalau kita rela terhadap kejadian itu. Martabatus saniyah al-amr wa nahi lisanan. Kalau yang tadi al-amr wa nahi apa? Semacam ya kalban. Dia melakukan sesuatu tetapi menampakkan isi hati yang enggak suka. Kalau yang sekarang ini dengan lisan. Jadi kalau dengan mata merenggut, berpaling, meninggalkan tidak cukup, tapi ada kemungkinan kalau dengan lisan bisa dia menerima, ada kemungkinan menerima, maka kita wajib melakukannya dengan lisan. Misalnya menasihatinya, bukan menasihati, sorry, melarangnya dan memberikan apa-apa yang perlu ditambahkan. Yang penting ada pelarangan terhadap kemungkarannya, ada perintah terhadap kewajiban yang harus dia lakukan. Dan ini ada peringkat-peringkatnya juga nih kata-kata. Kalau cukup dengan yang lain, dengan yang lembut, kita harus cukupkan dengan yang lembut. Enggak boleh bentak-bentak. Tapi kalau wah ini pakai lembut nggak bisa nih. Ibni ini, anak saya ini, umpamanya kan harus pakai gebrak meja ini. Gebrak mejanya. Jangan sampai pecah.
Pecah, bahaya. Ya misalnya semacam itu. Kalau cukup dengan perkataan lembut, sholat tuh ente harus melakukan sholat. Tidak cukup menjelaskan hukum ya. Sudah tempo hari sudah kita bahas bahwa sholat itu wajib. Tidak cukup itu. Harus ada perintah. Kamu sholatlah. Karena sholat wajib itu terserah penjelasan Anda. Yang penting ada perintah dan ada larangan terhadap mungkar, perintah terhadap yang wajib. Kalau kita tahu bahwa dengan dengan kata-kata yang lembut tidak cukup dan ada kemungkinan dengan yang yang agak keras cukup, maka kita harus melakukannya dengan yang keras, yang agak keras. Kalau yang agak keras nggak cukup, ada kemungkinan dengan keras cukup, kita harus dengan keras. Fil amr wa tahdid wal wa'id al mukhalaf tajuz bal tajib wa al kidib. Tetapi Imam mengatakan walaupun keras ya, tidak boleh pakai caci maki dan tidak boleh pakai bohong. Anjing inti nggak sholat kayak anjing. Itu nggak boleh itu. Itu malah kita sendiri yang nggak benar. Jadi ya yang beramar ma'ruf tadi perlu diamar ma'rufi. Ya ini. Jadi nggak boleh pakai caci maki dan pakai bohong. Kecuali kalau perbuatan itu betul-betul tidak diridhoi pangeran. Ini Allah Subhanahu wa taala. Pangeran jangan katanya orang Madura. Tuhan. Jadi misalnya membunuh orang. Nah, kalau orang A mau bunuh B dan saya bisa mencegah dia kalau dusta, ada polisi. Ya kan umpamanya. Itu wajib saya lakukan itu dusta. Atau menghina dia misalnya dengan ente ini kafir ente apa bukan kafir apa? Ente ini apa ya? Dia binatang sudah misalnya. Masa sesama muslim mau bunuh sama muslim gara-gara ikhtilaf ini jagung haram apa halal. Misalnya. Umpamanya ikhtilaf terus ngotot-ngotot seperti itu. Ya kan? Pernah terjadi seseorang diskusi ilmiah, tapi yang lawannya ini, yang B ini nantang berkelahi sama si A. Tak sih. Ala kulli hal. Nah, kalau yang demikian itu, ya, bagaimana? Nah, ya, jadi tidak boleh pakai caci maki dan pakai bohong, kecuali kalau memang itu masalah penting kayak pembunuhan dan sebagainya, pemerkosaan dan sebagainya. Tapi kalau dia minum syarab misalnya, minum bir, ya tidak perlu kita dusta. Sudah itu haram bagi kamu, ente tinggalkan. Gitu. Ya. Tapi Imam terus mengatakan di sini di masalah ke-6 ini, beliau mengatakan sesungguhnya tingkatan-tingkatan tadi itu kadang-kadang ini ajib, Imam mengatakan muhtalafun. Jadi berbeda-beda. Kadang-kadang orang lebih enak diberitahu daripada terus ditinggalkan. Ya, kan tadi itu tertib itu diadakan supaya tidak terlalu berat bagi yang dinasihati. Jadi kalau cukup dengan meninggalkan dia, tinggalkan. Kan gitu. Jadi jangan pakai yang lebih berat lagi. Jangan pakai lisan, jangan pakai kata-kata. Tapi kata Imam, kalau meninggalkan itu lebih berat, misalnya ini kesimpulannya nih ya. Dan kata-kata lebih ringan, kita harus kata-kata dulu sama dia. Kalau dengan kata-kata ini, ya, jadi sebisa mungkin. Iya. Kalau dia lebih suka diberitahu dengan lisan dan itu lebih ringan dari dia daripada dak dihawil, daripada dipalingkan wajah saya ke dia misalnya. Nah, itu kita pakai kata-kata. Kalau nggak cukup baru kita palingkan wajah, ganti urutannya itu. Kalau nggak cukup kita tinggalkan misalnya, seperti itu. Iya, jadi tergantung kepada ininya. Namun itu tidak boleh diloncat kalau kita sudah mengetahui ini urutannya. Ini fulan ini yang berbuat maksiat ini urutannya begini. Itu kita tidak boleh loncat. Kalau loncat bisa jadi haram itu nantinya. Seperti yang sudah dibahas tadi. Tapi kalau ini misalnya di dalam fikih itu umumnya berpaling atau meninggalkan dia itu lebih ringan dari lisan. Tapi ini sama-sama
berpaling atau lisan sama. Nah, boleh kita pilih salah satu, terserah. Apa mau lisan, mau ini tingkatannya itu sama, misalnya sama dia ini, nah, kita boleh pilih yang mana saja. eh ini yang dengan lisan ini ya. Kemudian banyak lagi lau itamal taksir wa usul matul bil jama' baina ba'du darajain mutab. Nah, sekarang orang ini melakukan maksiat atau meninggalkan yang wajib. Kalau saya kumpulkan tadi tingkatan-tingkatan itu, pejam mata, paling, merenggut, ini lisan, lisan yang lembut, lisan yang agak keras, itu kalau dicampur seluruhnya justru berefek sama dia. Ah, kita harus campur itu seluruhnya. Yo juga pejam mata, merenggut ini, wah, pakai ini semuanya dan kata-kata yang lembut dan kata-kata yang kasar. Kadang-kadang orang nasihati orang 1 jam tuh kan. Itu kan ada tingkatannya tuh dari awal sampai masalah yang itu. Nah, kalau memang itu ada kemungkinan dia terima, kita mesti melakukan yang semacam itu. Who is that? Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Eh, kalau kita dalam mencegah kemungkaran, ya kan? Mencegah kemungkaran atau menyuruh kepada kewajiban, itu akan terefek kalau kita minta bantuan kepada orang dolim atau penguasa dolim. Asal tidak ada efek negatif yang lebih penting, yang lebih besar, kita boleh. Misalnya ini sekarang ya peristiwa SDSB, kita kirim surat misalnya kepada eh George Bush misalnya. George Bush ini kan penguasa dolim. Saya kirim sama dia. George Bush tolong di Indonesia ada masalah SDSB orang tambah melarat. Tapi ada kemungkinan si George Bush ini memang terima dan akan melakukan dan akan terefek itu. Dia akan kirim surat kepada misalnya yang bersangkutan mengenai SBSB terus habis. Loh, kalau kalau ini ada kemungkinan terjadi. Tapi kalau bil akes enggak. Jadi kalau bil akes enggak. Kalau misalnya justru terbalik tidak. Ala kulli hal. Tetapi harus tidak ada doror, tidak ada efek negatif ya. Tapi kalau ada efek negatifnya ya. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Eh kemudian kalau begini ada masalah A berbuat haram. Kemudian B, C ini yang B mengira bahwa dengan martabah yang lebih rendah si A ini akan berhenti dari kesalahannya. Kemudian yang C mengira bahwa dengan martabah yang lebih tinggi dengan lisan misalnya dia berhenti. Maka masing-masing ala halihima. Jadi kewajibannya terserah kepada pemikirannya sendiri-sendiri. Kalau si B mengira dengan merenggut saja sudah cukup, maka merenggut si B. Si C kalau dia mengira dengan lisan akan berhenti, maka dengan lisannya. Ala kulli hal. Kemudian syarat martabah yang ketiga, tingkatan ketiga al-inkar bil yad. Yakni apa? Yakni beramar ma'ruf atau nahi mungkar pakai tangan. Ya, jadi kalau sudah pejam mata misalnya merenggut tidak cukup, lisan juga nggak cukup, dan ada kemungkinan orang itu akan berhenti dari kemungkarannya kalau pakai tangan, kita mesti pakai tangan. Wajib, hukumnya ini ya, wajib ini, semuanya wajib. Kemudian tetap kemudian semacam ada masalah ya. Kalau dalam mencegah kemungkaran memakai tangan itu harus merampas kepunyaan dia. Misalnya harus merampas bukan merampas dalam arti dimiliki, dijauhkan gitu ya. Kalau kita harus jauhkan dari alat kemungkarannya. Misalnya dia pemusik umpamanya. Pemusik yang tidak islami. Diambil itu gitarnya. Dipisahkan, jangan diambil dewek. Atau misalnya gelasnya, ini peminum khamr ada pakai gelas, saya sembunyikan tuh gelasnya. Atau dia mau bunuh orang, saya sembunyikan pisaunya, saya sembunyikan pistolnya. Kalau dengan begitu akan terhenti, maka kita harus melakukannya itu. Itu yang dimaksud dengan
melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan tangan. Kemudian kalau kita dalam melakukan itu harus melakukan yang haram, itu tidak boleh kecuali dalam keadaan yang sangat penting. Misalnya pembunuhan. Masuk ke rumah orang itu nggak boleh kalau tanpa izin, haram kan? Tapi kalau di rumah itu ada pembunuhan, kita nggak perlu pakai izin. Kita masuk saja ke situ gitu. Tapi kalau orang minum bir di dalam rumah, kita nggak boleh masuk rumah dia. Gitu. Jadi kalau tidak begitu berat semacam pembunuhan atau perkosaan, itu kita tidak boleh memasuki. Tidak boleh kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melakukan haram. Eh Kalau dalam beramar ma'ruf nahi anil mungkar kemudian terjadi misalnya gelasnya pecah atau pisaunya patah, yang beramar ma'ruf dan nahi anil mungkar tidak wajib mengganti. Tapi kalau memang dari awal kita pecahin, peminum bir nih, gelasnya kita pecahin, tuh, ya, itu kita harus ganti itu. Kembali ini kita bisa dituntut dia. Iya, jadi kalau dari awal sudah memang pecahin dia, bukan niat untuk memisahkan si pemabok dari gelasnya, tapi gelasnya langsung dipecahin, itu kita harus ganti itu gelasnya. Anjir adar ala fa'il munkar daman. Oke? Ya, wah. Oh iya, ini sekedar nukilan ini. Kalau saya baca ini apa? Kalau baca dengan baris per baris, masalah per masalah, wah halus banget. Kemudian kalau kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ini yang antum katakan teliti, ini sebenarnya mesti loncat-loncat nih. Pembahasannya banyak sekali dan halus, ajib. Jadi kalau ini permasalahan lain, kalau kita dalam beramar ma'ruf dan nahi anil mungkar, itu ada kemungkinan berhenti orang itu pakai dipukul, itu harus kita lakukan. Tapi dalam masalah ini harus minta izin dulu kepada mujtahid. Mujtahid yang lengkap syarat-syaratnya. Kalau seseorang akan berhenti dari sesuatu itu, dari kemungkarannya, tapi harus dipisah. Dan dalam memisahkan ini, kita terpaksa harus menahan dia kayak di penjara gitu, tahan dalam rumah. Kita harus melakukannya. Tetapi apa namanya? Dianjurkan oleh imam di sini, bal yamidalik fi hafiz, harus izin dulu dari mujtahid. Dan disyaratkan tidak menekan dia dari sisi mata pencariannya. Jadi kalau memang waktunya kerja ya lepasin gitu, pulang kerja ya kita masukin lagi ke ya penjara dia, penjara rumah. Gimana? Lari, lakukan mungkar mimma la yarda. Kalau amar ma'rufnya itu begini, nahi mungkarnya. Seseorang akan membunuh kita. Kita dalam hal ini harus nahi anil mungkar. Tapi nahi anil mungkarnya tidak bisa kalau tidak pakai mukul, atau tidak bisa kalau tidak pakai melukai, atau tidak bisa kalau tidak pakai bunuh. Kita harus lakukan, itu wajib hukumnya. Tetapi dilihat, kalau mukul, kalau misalnya saya pukul 10 kali ini sudah ya kapok dan dia tidak main-main, ya 10 kali, jangan 15 kali. Kalau misalnya saya luka ini, harus dilukai ini orang. Kalau enggak saya bahaya ini nanti. Nah, melukainya itu kalau misalnya saya cukup lukai tangannya aja karena memang dia takut darah, cuman Yahanu berani dia ini. Kalau terluka sedikit saja sudah takut dia, ya harus kita lukai sedikit. Jangan pakai lukai perutnya sampai masuk pisaunya. Tapi kalau enggak bisa, ini memang takban ini orang. Kalau enggak saya mati nantian. Itu kita bunuh dia. Gitu. Wajib hukumnya. Membela diri itu wajib hukumnya. Ya. Kalau kita mengira bahwa ini cukup dengan luka, tapi terus kita tambahi dengan membunuh, itu dikisos hukumnya.
Iya. Jadi kalau kita misalnya saya yakin atau cukup saja dilukai nih, sudah kabur ini. Oh, orangnya Yahanut tok misalnya. Ternyata saya tidak lukai karena saya campur emosi, saya tusuk perutnya, lambungnya terus mati. Saya dikisos, dibunuh juga saya. Kalau ini kalau hukum Islam ya, pemerintahan Islam. Kita tidak berhak kata Imam dalam masalah tambahan ini, seseorang tidak berhak menegakkan hukum Islam kecuali mujtahid, kecuali imam, imam 12 atau wakilnya. Dan itu pun kalau tangan mereka tidak terbelenggu. Dalam artian mujtahid ini jadi punya kekuasaan. Tapi kalau dia tidak punya kekuasaan, ya tidak bisa didirikan itu. Jadi walhasil ya hukumnya ya dosa. Kalau apa namanya tidak ada hukum kisos ya dosa besar. Hmm. Tapi kalau kita yakin bahwa ini mesti pakai bunuh juga, ya bunuh, tidak dosa itu. Nah, sementara ini kita sudah membahas beberapa hal, ya. Jadi apa namanya beberapa permasalahan yang mengenai amar ma'ruf nahi mungkar, baik dari masalah-masalah yang eh, datar, tadi yang saya katakan datar, yakni masalah-masalah yang biasa, tidak terlalu besar dan bukan masalah umat, itu bisa orang mm, me- memikir misalnya kalau ini ada efek negatif, kita boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau masalah besar misalnya semacam terjadi penyesatan atau bid'ah dalam kalangan kaum muslimin, kalau para ulama diamnya itu bisa menyebabkan kaum muslimin menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, itu haram bagi mereka untuk diam dan tidak perlu dipikir mudaratnya. Ini kan yang penting yang mana yang paling penting, sekalipun itu mudaratnya harus terbunuh dirinya, keluarganya, atau misalnya ya mudarat-mudarat yang lain, tapi hal yang kita amar ma'ruf dan nahi mungkarkan itu lebih penting, maka kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun ada efek yang menimpa kita atau kaum muslimin. Ini masalah yang terakhir dari masalah amar ma'ruf nahi mungkar yang ingin saya sampaikan malam ini, masalah yang cukup ajib dan saya terharu di waktu membaca ini. Imam mengatakan dalam masalah ke-14 eh, semacam harus gitu, semacam satu keharusan yang bagi semestinya lah seseorang yang beramar ma'ruf dan nahi anil mungkar itu mempunyai sifat-sifat semacam tabib, ya, semacam dokter yang menyembuhkan dengan perhatian. Jadi yang kasih sayang, ada kasih sayang. Jadi diibaratkan imam kayak gitu. Nggak boleh pakai misalnya kedengkian, nggak boleh. Kita harus dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu kayak kayak pasien di waktu menatap kayak dokter di waktu menatap pasien dengan seperti itu. Dan juga semacam seperti ayah ya kepada anaknya. Jadi yang diperhatikan itu kepentingan siapa? Kepentingan yang objek yang kita mau amar ma'ruf dan nahi anil mungkar. Begitu juga amar ma'ruf dan nahi mungkarnya itu harus berupa kelembutan dan ya kasih sayang gitu. Eh kepada dia atau kepada umat seluruhnya, dan harus membersihkan dadanya, betul-betul apa yang dia lakukan dari amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada lagi tambahan-tambahannya. Dan dia harus ikhlas dalam perbuatannya itu, ya kan? Dan tidak boleh ditambah-tambah dengan hawa nafsu. Misalnya apa? Oh, menampakkan ketinggian. Wah, ya hanu kita apa? Ustadznya itu, ya, ente jangan anu ente. Tapi kita ada semacam idharul ulu. Jadi menampakkan ketinggian martabatnya itu nggak boleh. Jadi amar ma'rufnya betul-betul harus ikhlas.
Jadi nggak boleh ditambah semacam menampakkan ketinggiannya, ya, atau menampakkan kesucian dirinya. Dia sudah ustadz, ini sudah imam sholat, sudah, terus menampakkan ininya dalam menasihati itu nggak boleh. Iya. Wala laha uluwan aw raf'atan alal murtakib. Jadi tidak boleh juga dia merasa lebih tinggi dari yang dinasihati itu, dan tidak boleh ya merasa lebih tinggi dari yang dinasihati. Kemudian apa kata imam? Kata imam apa? Farubbama kana lil murtakib walau lil kaba'ir sifatun nafsaniyatun mardiyatun lillahi ta'ala ahabbahu ta'ala laha wa in abghada amalahu. Katanya apa kata imam? Kemungkinan orang yang berbuat dosa ini sekalipun dosanya besar, dia mempunyai sesuatu yang disenangi oleh Allah. Walaupun dalam hal yang dilakukannya itu Allah nggak suka, tapi dia mungkin dia punya sesuatu yang disenangi oleh Allah. Ya, iya. Warubbama kana al-amir wan nahi bi aksi dzalik wa in khafiya ala nafsi. Dan ada kemungkinan orang yang menasihati itu sebaliknya, justru dia mempunyai sesuatu yang tidak disukai Allah, walaupun bagi dirinya tidak nampak. Jadi maka dari itu sifat-sifat yang tadi itu harus dimiliki seseorang yang mau menasihati. Dan ini kesuksesan ulama Ahlul Bait itu di sini letaknya. Mereka itu betul-betul ini fatwa, ini bukan nasihat. Kalau nasihat kita boleh ini kita. Ini kalau dilanggar haram hukumnya atau batal itu amalannya. Tidak mendapatkan misalnya ganjaran dan sebagainya. Jadi ini fatwa. Coba bayangkan ya, Islam itu lengkap. Tidak hanya sekedar nasihat. Kalau kita dulu mungkin mengatakan lengkap tapi ada nasihat dan sebagainya. Ini enggak, seluk-beluknya ada fatwanya ini. Nah, jadi tidak orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dia harus misalnya semacam ya, semacam misalnya dokter yang menghadapi pasien, semacam ayah, kemudian dalam ingkarnya dan amar ma'rufnya itu karena betul-betul dari sisi kelembutan kita, kerahmatan. Tapi kelembutan ini jangan diartikan ketimuran. Lembut ketimuran di sini ini ada apa namanya? Ada apa istilahnya ya? Ya membolehkan gitu. Kalau kita kan tidak boleh kasar-kasar katanya. Kasar itu diartikan hak. Kalau di sini enggak, hak tetap. Kita katakan itu haram, kamu jangan lakukan. Tetap ini. Cuman dia dengan perasaan lembut. Tapi kebenaran dan kehakannya harus tetap. Bukan ya misalnya ente ya ini masih boleh lah. Padahal itu nggak boleh. Itu nggak boleh seperti itu. Atau senyum-senyum di hadapan misalnya teman yang kita sohib sama dia, sementara dia berbuat maksiat, ya kan, berbuat mungkar, atau senyum-senyum di hadapan tokoh padahal atau ulama padahal dia melakukan maksiat, itu haram hukumnya. Tadi kan dikatakan harus seseorang itu tidak ridho terhadap sesuatu yang mungkar. Tapi dalam menasihati sekalipun yang hitam tetap hitam dan yang putih tetap putih, tapi disertai dengan kelembutan, kemudian ya dan ikhlas kepada Allah, membersihkan dadanya dari perasaan-perasaan semacam menampakkan ketinggiannya, kemudian merasa lebih tinggi dari yang dinasihati dan sebagainya. Karena kemungkinan orang yang melakukan dosa itu sekalipun itu dosa besar, dia mempunyai sesuatu sifat yang disukai oleh Allah. Kadang-kadang syaribul khamr mungkin, tapi dia tidak pernah misalnya ya, tidak pernah tenang kalau temannya mempunyai masalah. Ada orang itu yang mempunyai sifat-sifat mulia sekalipun dia dari satu sisi ini kebih. Ada kan orang-orang sifatnya itu aneh-aneh. Jadi ada yang seperti aulia sudah. Kalau dia menolong temannya kayak aulia menolong orang lain. Wah, sudah tidak memperhatikan dirinya, ininya dan sebagainya. Tapi syarib lil khamr. Nah, syarib lil khamr kita harus cegah dia dengan perasaan itu. Sebab kemungkinan dia mempunyai sifat-sifat yang disukai oleh Allah, ya. Dan sebaliknya, kita yang menasihati dia mungkin mempunyai sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana walaupun hal itu misalnya khafi bagi kita, tidak nampak bagi kita.
Saya pikir break dulu. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.